Amma ba'd. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah. Pada subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat subuh berjamaah. Bahkan beberapa juga atau mungkin sebagian besar diawali tadi dengan sholat qiyamul lail, sahur, dan kemudian kita sholat subuh berjamaah. Betapa banyak orang yang ingin seperti kita, bisa sholat subuh berjamaah tapi tak mampu. Karena kesehatannya lah, karena kesibukannya lah, karena mungkin harus mudik lah ya. Karena mungkin bahkan harus bekerja karena dia sebagai pengemudi mobil, bis, segala macam. Sehingga kenikmatan ini banyak diirikan oleh orang. Dan menjadi sia-sia kalau niatan kita bukan lillahi ta'ala. Nah, ini menarik nih. Jadi saya ingin mengajak pada awal pagi hari ini untuk yuk kita ngeluruskan niat. Yuk kita ngomong sama diri kita sendiri. Saya beribadah di bulan Ramadan itu buat apa? Saya sholat subuh berjamaah itu buat siapa? Jangan sampai karena nggak enak sama circle pengajian, nggak enak sama teman-teman, kok nggak kelihatan di masjid. Nah ini, maka kita yuk mulai selalu mengingatkan. Salah satu hikmah, kalau kita bicara fikih nih, yang membedakan perbuatan kita sebagai perbuatan biasa atau perbuatan itu bernilai ibadah ada pada niat. Ya, ada hadis yang maknanya kalau seseorang tidak berniat puasa di bulan Ramadan, ya, maka tidak ada puasa baginya. Dan niat itu sampai menjelang subuh. Nah, maka kita harus perbaharui niat terus. Nah, meskipun nanti pembahasannya apakah niat itu harus talafuz atau tidak, harus diucapkan atau tidak. Imam Syafi'i berpandangan sebaiknya diucapkan. Tapi gurunya justru bilang sebaiknya tidak diucapkan. Supaya enggak jadi ritual. Karena niat itu sejatinya ada dalam hati. Kerentek kalau orang Jawa bilang itu. Niatnya mau ngapain. Dan setiap kali niat yang talafuz, yang diucapkan itu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Ini penekanan lillahi ta'ala ini menjadi penting sekali. Jadi kegiatan kita, aktivitas kita, apalagi berkaitan sama ibadah, itu niatnya lillahi ta'ala. Kita puasa tapi nggak niat puasa, ya sama aja orang nggak makan nggak minum doang. Apalagi kalau niatnya intermittent. Nah, lain lagi nih. Paham intermittent ya? Nggak makan sekian jam baru makan nanti jam berapa gitu kan. Niatnya pengen kelihatan langsing. Nah, ini beberapa kalau ngobrol-ngobrol sudah turun sekian kilo, sudah turun kilo. Ya nggak apa-apa sebagai obrolan-obrolan, balik bercandaan-bercandaan. Tapi niatan lillahi ta'ala menjadi faktor yang penting banget. Ya. Kalau kita ketemu sama orang yang terpandang, misalkan orang itu atasan kita, misalkan, kan kita ngarep sesuatu ya. Ketika bisa jadi kita ngarep sesuatu dari dia. Misalkan kalau kita layani dengan baik, kita apa yang dia minta kita jalankan, misalkan gitu kan atasan kita, supaya kita dipakai terus. Apalagi kalau atasan itu adalah ownernya, pemilik perusahaannya kan. Kok bisa dipecat kita kalau ini, bisa kita nggak diperpanjang lagi ininya, atau nggak dikasih jabatan yang bagus gitu. Nah ini kita ngarep sama zat yang maha kaya,
yang bahkan kita sendiri nggak punya. Kalau dalam bahasa Arab itu, dalam fikihnya lah, terutama maksudnya itu, kita ini nggak mukhotob. Apa itu mukhotob? Mukhotob itu yang berwenang untuk menyampaikan sesuatu. Kita nggak bisa cerita, oh saya, misalkan gini, kita ngomong sama keponakan, ini suka terjadi nih. Udah ikut om aja, insya Allah, maaf saya kurangi. Udah ikut om aja, hidupmu pasti akan lebih baik. Sekarang dari kampung nih kita udah ikut om aja deh, biar kamu lebih baik. Kok berani-beraninya ngomong kayak gitu? Belum tentu besok sore masih hidup kok. Ya. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah ditegur dalam Al-Quran, kalau mau melakukan sesuatu di masa mendatang, katakan insya Allah. Karena yang paling berwenang atas diri kita sekalipun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, termasuk atas harta kita. Kita nggak tahu, kita ngomong hidupnya pasti ini deh, atau nanti kita biar kamu lebih sejahtera, misalkan gitu ya. Gaya-gayaan, emang harta milik siapa? Nah, ini kita kembali ke materi yang sering kita bahas. Harta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembahasan pada pagi hari ini insya Allah kita akan bahas tentang zakat. Karena banyak yang japri. Ustadz, kalau ini gimana? Zakatnya ngitungnya gimana? Ah, ini nih. Daripada japri satu-satu kadang-kadang nggak kejawab. Nah, mendingan saya bahas di pagi hari ini. Dan nanti di akhir ada hadiahnya. Nah, masih punya PR, saya masih punya PR untuk menyampaikan ini dari donatur untuk jamaah yang ini bukan karena bisa jawab pertanyaannya, karena rezeki aja nanti, karena cepat-cepatan angkat tangannya ya. Kita bahas tentang zakat, hadiah kita lupakan dulu. Baik. Islam itu agama yang kafah. Jadi mengatur semua sektor. Bahkan yang perintilan-perintilan sekalipun. Kemarin Ustadz Deka ya kemarin ya. Bahkan kuku aja, sampai salah ngomong jadi susu ya, benar harusnya air itu kan. Bahkan kuku aja kita dianjurkan untuk dipotong. Nah ini sedetil itu. Maka disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kalau kita nggak masuk ke dalam Islam secara totalitas, maka seolah-olah kita mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu beriman nggak sama Allah. Orang pernah ngobrol gitu kan. Ya. Hanya gara-gara egonya, hanya gara-gara kesombongannya, dia diturunkan dari langit dari surga untuk selama-lamanya. Nabi Adam pernah punya salah nggak? Yaitu dengan makan apa mendekati. Wala taqraba hadhihi syajarata. Perintahnya jangan kau dekati pohon ini. Buah khuldi itu penamaan Israiliyat sebetulnya. Tidak ada disebutkan buah khuldi. Syajarah itu apa? Pohon itu. Beliau Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara satu kesalahan. Nah kita banyak salah nggak? Lah kok pengen masuk surga? Tapi kita yakin masuk surganya kita bukan karena amalan kita, karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita masuk surga nggak? Insya Allah Bu. Insya Allah sepanjang kita wafat masih megang la ilaha illallah. Masalahnya transit dulu apa enggak? Kalau masuk surganya insya Allah ya, karena janji Allah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti janji Allah nggak pernah cuman masalah transitnya
Harapannya nggak pakai transit kan gitu. Nah sehingga kita berupaya dapat ridhonya Allah. Kalau kita berupaya ngandelin amalan kita, umur kita mau berapa lama? Nanti di surganya jangan-jangan yang transitnya di surga lagi. Kan kita nggak mau ya. Final destinationnya surga benar nggak? Tujuan akhirnya surga. Bukan justru malah surga jadi transit, tapi itu turun lagi. Gitu kan. Nah, baik. Maka maksudnya dalam Islam secara kafah. Saya akan lebih cepat aja. Nah ini menarik. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang itu memperoleh suatu kebaikan karena albirronya itu dengan alif lam. Berarti spesifik suatu kebaikan tertentu. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sampai dia menginfakkan. Kadang-kadang bahasa infak ini bisa infak sunnah, bisa infak wajib. Kalau infak wajib bentuknya zakat. Nah, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai dia menginfakkan apa yang dia cintai. Ya. Ini sekarang banyak beredar uang yang masih rapi. Nah, ada 100.000 masih rapi gitu di dalam dompet kita. Ada 100.000 yang lecek di dompet kita. Ada orang minta bantuan, kita mau kasih 100.000 yang lecek atau kasih 100.000 yang bagus? Kasih yang lain Pak. Ada 2.000 juga Pak. Bener nggak? 100.000 kebanyakan. Mau lecek mau masih kenceng 100.000 nah, gitu. Nah ini hatta tunfiku mimma tuhibbun, menginfakkan apa yang kita cintai. Di ayat lain, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal anam. Zuyyina linnas, dihiasilah pada diri manusia. Kalau dengan bahasa anak-anak sekarang itu, anak-anak Gen Z, diinstal ke dalam diri manusia. Zuyyina linnas hubbus syahawat, cinta kepada syahwat. Hubbus syahwat minan nisa, kepada lawan jenisnya. Wal banina wal qanatiril muqantarah, dan kepada anak-anak. Al qanatiril muqantarah itu rasa bahasanya tuh bisa saya gambarkan gini Bu. Orang-orang itu akan cinta kepada qanatiril muqantarah itu kalau kita ngelihat sebuah peti, petinya aja terbuat dari emas, diisinya juga terbuat dari emas dan perak. Perhiasan, kebayang nggak? Kita pasti suka. Nah itu memang kesukaan itu manusiawi karena diinstal, dihiasi dalam diri kita untuk cinta pada hal-hal seperti itu. Nah, disambungkan dengan ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nggak akan dapat kebaikan deh kecuali kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Wa ma tunfiku min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh, kata-katanya udah fa innallaha bihi alim, sungguh Allah maha tahu apa yang kamu infakkan. Jadi kalau kita mau milih infak dari dompet kita isi yang berapa, Allah tahu nggak? Tahu. Kalau kita mau melakukan pekerjaan, kalau bos kita lihat terus pekerjaannya, performance-nya bagus nggak? Bagus. Nah, ini Allah selalu lihat apa yang kita lakukan. Nah, masuk ke dalam zakat. Kita bahas tentang fikih zakatnya. Zakat adalah rukun. Rukun itu Bu, sesuatu hal yang kalau nggak dilakukan, kalau nggak dijalankan, kalau nggak ada, maka apa yang membuatnya rukun menjadi nggak sah. Gitu ya, nggak sah. Rukun sholat membaca Al-Fatihah, sengaja nggak membaca Al-Fatihah, nggak sah. Ya. Rukun sholat salam, nggak pakai salam, nggak sah. Rukun Islam diantaranya zakat, nggak bayar zakat, Islamnya jangan-jangan nggak sah. Jadi zakat itu kewajiban.
amanah yang Allah titipkan atas harta kita untuk disalurkan kepada yang berhak. Bukan sekedar anjuran. Yang anjuran tuh sedekah yang sunnah. Ya. Nafkah kepada istri wajib nggak? Wajib, bukan sekedar anjuran. Zakat wajib, bahkan rukun dalam Islam. Sehingga kita harus atur keuangan kita dengan baik sehingga kita bisa berzakat dengan benar. Ya, ada 3 tepat. Zakat itu harus tepat jumlahnya, harus tepat waktunya, dan harus tepat sasarannya. Nah ini hati-hati nih yang ketiga ini. Tepat sasarannya tuh karena zakat tuh diatur betul siapa yang menerima zakat. Ada 8 asnaf atau 8 golongan. Nah, kami di masjid juga ketika menyalurkan zakat benar-benar diverifikasi sama tim zakatnya, ini benar apa enggak. Maka teman-teman suruh ngisi yang mustahik itu suruh ngisi form, kemudian diverifikasi. Beberapa juga random dilakukan kunjungan ke rumahnya. Kadang-kadang diam-diam dilihat alamat rumahnya kayak gimana sih gitu kan. Ngakunya anaknya banyak, tanggungannya banyak, bener nggak banyak nih gitu kan, kira-kira gitu. Nanti lakukan cek seperti itu. Karena kalau salah menyalurkannya maka salah sasaran. Padahal perintahnya bukan hanya sekedar mengeluarkan, tapi mengeluarkannya kepada orang yang tepat. Nah ini, jadi yang kita harus pahami itu. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bersih, berkembang, berkah. Nggak ada cerita orang yang berzakat lalu miskin, nggak ada. Yang ada nih, ada kisah nih beneran. Ini orang pengusaha. Kewajiban zakatnya berapa kalau dia punya usaha? Dagang, perniagaan, zakatnya berapa persen? 2,5%. Ya, 2,5%. Dia zakatnya 5%. Boleh nggak? Boleh, karena zakat itu minimum. Kadar zakat itu minimum. Jadi kalau mau hati-hati ya dilebihin, takut kurang. Ya kan gitu ya. Nah, beda sama pajak. Kalau lebih bayar, malah diperiksa gitu. Nah, kalau kita mau klaim, kalau nggak klaim sih enggak. Nah, oke. Jadi artinya memang menumbuhkan. Dan yang paling menarik adalah zakat itu membuat mental dari seseorang ketika dia mudah untuk mengeluarkan, maka mentalnya jadi mental orang kaya. Mentalnya siap bahwa dia lebih berkuasa daripada hartanya. Dia tidak dikendalikan oleh harta, tapi dia kendalikan harta itu. Ya, maka dia bisa membersihkan, bukan sekedar membersihkan harta, tapi membersihkan hati kita. Supaya kita nggak dibelenggu sama harta. Ya. Dan berkembang. Secara istilah atau disebut zakat secara fikih, itu adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu pada waktu tertentu untuk golongan tertentu. Ya, ini sasarannya tertentu, waktunya tertentu, hartanya juga harta tertentu. Nah, jadi ada kewajiban itu. Karena harta milik Allah, Allah titipkan di antara harta yang dikaruniakan kepada kita untuk diberikan kepada 8 golongan itu. Hubungan antara zakat dengan sholat itu erat sekali, sehingga zakat itu sangat populer dalam Al-Quran. Nah, ya aku ngomong populer, kayaknya kemarin ada yang bilang nggak populer. Nah ini sangat populer. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang Islam pada saat itu, banyak kaum muslimin saat itu enggan membayar zakat karena menganggap zakat itu kewajiban kepada Rasulullah. Sehingga kalau Rasulullah wafat, enggak zakat lagi. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia memerangi. Ya, memerangi orang-orang tersebut. Sehingga perintah yang dipahami oleh Abu Bakar bahwa ini dikaitkan dengan sholat. Jadi wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in.
Ayat lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Perintahnya dalam ayat ini, ambillah. Maka ketika kami ditanya, bolehkah perusahaan memotong pendapatan karyawannya untuk zakat? Nah, kalau mengacu pada ayat ini, perintahnya ambillah. Khudh min amwalihim. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mempekerjakan karyawannya, pas gajian dikasih kayak sekantong yang berisi emas, kayak di film-film zaman dulu, kantong gitu, diisi emas, diinin, dikasih ini. Sebelum dikasih, diambil dulu 2,5%-nya. Karena sudah mencapai nisabnya. Nah, berarti ketika perusahaan, atau Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang dideteksi di perusahaan, kemudian mengambil zakat langsung dipotong sama perusahaan, maka itu hukumnya boleh. Nah, biasanya supaya lebih bijak, kalau karyawannya nggak mau, harus membuktikan bahwa dia membayar zakat kemana. Nah, ada buktinya. Sehingga benar-benar perintahnya dilakukan. Khudh min amwalihim shadaqatan. Nah, kata-kata sodakoh di sini, karena perintahnya khudh, maka sodakoh di sini adalah sodakoh yang wajib. Dalam hal ini sodakoh yang wajib adalah zakat. Ketika ngomongin tentang siapa sasaran atau penerima zakat, jika kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaihi. Kata-kata yang dipakai juga sodakoh, tapi maksud dari sodakoh di ayat itu adalah sodakoh yang wajib. Nah, yang namanya. Jadi kalau bayar zakatnya lebih boleh aja. Dan orang yang saya ceritakan tadi makmur sekali hidupnya, dan makin banyak dia berzakat karena dia bayarnya 5%, orang lain cuma 2,5% pada umumnya, misalkan. Dia usahanya alhamdulillah makmur, berkah, terus jalan terus. Gitu. Kulu min samarihi idza asmar wa atu haqqahu yauma hasadih. Ini perintah bayar zakat untuk yang punya pertanian. Pertanian itu wa atu haqqahu yauma hasadih. Perintahnya adalah dan tunaikan hak atas harta itu pada saat panen. Jadi kewajiban zakat untuk pertanian bukan nunggu 1 tahun, tapi haulnya atau waktunya itu adalah setiap kali panen. Nah, pernah Imam Syafi'i berdiskusi sama sahabatnya. Saya lupa namanya. Haris sahabat siapa gitu, saya lupa. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanya sama sahabatnya, teman berdebatnya, teman berdiskusinya. Buat siapakah kewajiban zakat itu? Si temannya, wahai Imam, apakah Anda bertanya kepada saya menurut pandangan saya atau menurut pandangan Anda? Oh, saya nanya kepadamu, kata Imam Syafi'i. Maka ya menurut pandanganmu. Nah, tapi ini bukan hukum fikihnya, lebih ke maknanya, substansinya. Kemudian si sahabat tersebut menjawab, zakat itu wajib buat orang yang kaya dan orang yang miskin. Tuh, Imam Syafi'i kaget atas jawaban sahabatnya ini. Orang kaya, ya benar, bagaimana dengan orang miskin? Beliau mengatakan, si sahabatnya tersebut, ini bukan makna fikihnya ya, tapi lebih ke makna substansinya. Emangnya orang kaya doang yang hartanya nggak bersih? Bisa saja orang miskin juga hartanya nggak bersih. Ya. Ketika dia jualan di emperan toko, jangan-jangan dia nggak izin sama yang punya tokonya. Atau minimal banget dia ganggu orang yang lewat jalan kaki. Itu apa nggak zolim tuh? Emang bersih jadi hartanya gitu. Nah, ini contohnya. Tapi waktu itu kan nggak ada jualan yang di emperan pada zaman Imam Syafi'i. Nah itu. Jadi kadang-kadang orang merasa, sehingga dalam hal ini bukan makna fikihnya. Kadang-kadang memang memahami fikih itu
Mikirnya berat Pak, Bu. Orang paham fikih itu kadang-kadang ditanya, dan kadang-kadang kalau ditanya, ekspektasi orang yang bertanya, orang yang ditanya ini ngerti semua. Ini kadang-kadang beratnya di situ. Ketika nggak dijawab nggak ngerti, ini ustadznya nggak asik, nggak ngertian gitu. Padahal Imam Malik pernah ditanya 40 pertanyaan, dia dijawab la adri. Imam Malik loh, gurunya Imam Syafi'i. Dia jawab hanya beberapa. Dan dia sebagian besar jawab ana la adri, tidak tahu. Makanya kalau nanya sama ustadz, siapapun ustadznya, kemudian jawabannya misalkan dia nggak tahu, atau bahkan jawabannya kok tidak sesuai ekspektasi, kadang-kadang aneh. Orang nanya tapi udah punya ekspektasi jawaban gitu kan. Nggak usah komplain. Udah mikir fikihnya udah berat Bu, Pak. Apalagi kalau ustadznya ketua DKM, dikomplain juga. Oh enggak ada. Jadi fikih itu memang kadang-kadang kondisi-kondisi tertentu menjadi haram, kondisi-kondisi tertentu menjadi boleh dengan pertimbangan apa yang menyebabkannya. Gitu. Maka dalam kaidah fikih yang dipegang oleh para mufti adalah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu sekedar cabang. Hukumnya boleh, hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya mubah, hukumnya makruh, hukumnya haram. Itu tuh cabang tuh, keputusan itu tuh cabang, bukan yang utama. Yang utama apa? Yang utama memahami substansi dari hukum tersebut apa. Ya. Hari ini bicara tentang zakat. Harta yang masuk ke dalam nisab zakat, ya, itu standarnya 85 gram emas. Hari ini emas sekitar 3 juta. 85 gram emas, kalau kita pakai emas 999,9 alias 24 karat, harganya 255 something gitu. Artinya orang kalau pendapatan dalam 1 tahun nggak nyampe 200-an juta, nggak nyampe 255 juta itu nggak wajib zakat. Artinya hanya orang yang gajinya di atas 21 juta sekian itu baru wajib zakat. Nah ini substansinya. Kemudian kita kulik lagi fikihnya. Zaman dulu yang dipakai itu dinar. Ya, mata uang dinar ya sebagai standarnya. Dinar itu 24 karat enggak? Oh ternyata tidak. Dia itu 21 kalau nggak salah, apa 20 sekian, 21 karat. Sehingga standarnya bukan standar 85 gram 24 karat, bukan. Standarnya 21 karat secara ilmu fikih. Kemarin Basnas menerbitkan anjuran untuk sudah mulai mengeluarkan zakat atau menjadi wajib zakat kalau kalau karatnya itu bukan 24, jumlahnya 85 gram, tapi 14 karat. Itu pakai madhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi jangan dihujat, Basnas maunya ini seenaknya sendiri hukum. Baca kitabnya. Ini udah ngaji kitab nggak bisa, ngehujat ustadz lagi. Ini gitu kadang suka menghukumi, ngejas, bukan menghujat, mengejas lah. Ustadz ini nggak ini, ustadz ini nggak ini. Sehingga kenapa pandangan Imam Abu Hanifah menggunakan standar emasnya 14 karat? Karena dalam mazhab Abu Hanifah perhiasan yang dominan emasnya itu wajib zakat, itu objek zakat. Yang dominan itu ketika ingredients komposisinya melebihi 50%. Nah, emas yang komposisi melebihi 50% itu 14 karat. Itulah kenapa yang dipakai oleh Basnas kemarin standarnya, karena emasnya lagi melambung tinggi nih. Gitu. Nah, pandangan yang lain, kenapa nggak pakai standar perak yang harganya lebih stabil misalkan? Karena kan bisa pakai standar emas, bisa pakai standar perak.
Gitu. Nah, kalau pakai standar yang ditetapkan oleh Basnas dengan 14 karat itu, maka seseorang dengan pendapatan saya lupa 7,9 ya, ada di SK Basnasnya tuh. Mungkin bisa di searching. 7,9 juta per bulan itu sudah wajib zakat. Nah, ini maka bikinnya supaya aman gimana? Kita pakai pandangan yang konservatif, yang hati-hati, yang ihtiyati, yang hati-hati. Artinya kalau toh pun kita belum wajib zakat dan kita keluarkan zakat, hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau kita ternyata wajib zakat, ternyata kita nggak ngeluarin zakatnya, nah ini yang jadi bahaya gitu ya. Nah ini maka memahami ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan fikih itu kita harus pahami runutannya, dan yang paling penting dalam menghukumi sesuatu itu adalah tasawurnya, pemahaman kita atas objek yang kita ini. Nah, kami juga ketika menetapkan fatwa-fatwa di bidang muamalah misalkan di Dewan Syariah Nasional, itu kadang-kadang fatwa itu berbulan-bulan baru keluar. Bahkan ada fatwa yang multi years, yang lewat tahun masih kita kaji terus. Karena kita belum ketemu nih formulanya yang benar kayak gimana gitu. Maka kita analisis terus. Kecuali kalau memang itu suatu hal yang urgent, kadang-kadang kita harus analisisnya lebih cepat. Gak mau bayar zakat. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah. Celakaannya itu besar bagi orang-orang yang syirik, mempersekutukan Allah. Apa itu mensekutukan Allah? Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Alladzina la yu'tuna zakat. Dan tidak menunaikannya zakatnya itu karena wahum bil akhirati hum kafirun. Dan dia juga nggak percaya terhadap hari akhir. Sehingga kalau nggak mau bayar zakatnya itu karena lalai tidak dihukumi kafir. Tapi kalau tidak mau bayar zakatnya itu karena berkeyakinan bahwa zakat itu nggak wajib, nah ini baru kafir. Ini menurut pandangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada golongan pada zaman dulu, sekarang juga mungkin masih ada, namanya Khawarij. Khawarij ini gampang sekali mengkafirkan orang. Dikit-dikit kafir, karena Khawarij ini Khawarij itu artinya kharaja itu keluar dari mengikuti Ali maupun mengikuti Muawiyah pada zaman itu. Karena pergolakan politik itu berpengaruh kepada ilmu fikih. Khawarij itu berpandangan bahwa seorang muslim yang berbuat dosa besar hukumnya kafir. Sementara menurut ahli sunnah, kalau seorang muslim berdosa besar tidak menjadikan dia kafir sepanjang dia masih beriman, tapi dia berdosa atas hal itu. Dan dosanya tidak sampai pada derajat kafir. Nah kalau Khawarij kafir, maka jangan mudah, wah ini kafir, enggak boleh. Bahkan kita dilarang mengatakan, menurut pandangan ahli sunnah, kita dilarang untuk mengatakan seseorang itu kafir. Atau kita suka bahasa lain, itu mah nonis, nah ya, non Islam. Nah, misalkan hati-hati. Kalau kita nggak tahu betul, sampaikan aja wallahu a'lam. Misalkan ada dia muslim apa enggak ya? Nggak tahu deh. Gitu. Kok nggak pernah kelihatan di masjid juga sih, gitu kan? Misalkan kita ini, ya jangan sampai kita karena apabila yang kita tuduhkan itu salah, maka akan kembali kepada kita. Jadi kita yang jadi kafir. Hati-hati. Ya, sehingga harus ini. Nah, orang yang wafat, ketika segera setelah wafat itu dia ditunjukkan pahala maupun dosanya, dan dia mengatakan lobby laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Ya Allah, andai saja sekiranya Engkau berkenan menunda sedikit aja waktu aku untuk wafat ini ditunda, maka apa yang akan dia lakukan? Bukan mau sholat, bukan mau haji, bukan mau umroh, enggak. Fa as-saddaqa, saya akan
bersedekah. Nah, sedekah maknanya bisa sedekah wajib, bisa sedekah sunnah. Wa fa'as-sadaqah wa akum minas sholihin terusannya. Dan aku akan menjadi orang yang soleh. Itu nyesel banget kalau orang enggak bayar zakat. Nyesel banget kalau dia enggak berinfak. Ya. Adab berzakat. Yang pertama harus ikhlas. Nah, ini udah harga mati. Lillahi ta'ala. Bukan pengen kelihatan panitia saya bayar zakat sekian gitu. Enggak usah. Bahkan menurut pandangan yang kuat yang saya baca, ketika Anda memberikan zakat tidak harus dideklar ini zakat. Nggak harus. Misalkan Anda mau ngasih langsung, nggak lewat amil nih ya. Kalau lewat amil harus dideklar ini zakat apa sedekah. Mau langsung nih, kita punya tetangga atau kita punya saudara, kita tahu banget dia miskin tapi dia nggak minta-minta sehingga nggak banyak orang tahu orang ini miskin. Kita kasih, nggak perlu, Mas, Mbak, ini zakat saya ya, nggak perlu. Karena bisa saja itu melukai hatinya. Lillahi ta'ala aja kasih, bahkan transfer aja. Sharing nomor rekeningnya dong, ada apa? Adalah gitu. Ini ya buat lebaran misalkan ya, ini ya buat anak-anak misalkan gitu ya. Ya udah, kasih aja. Berarti itu bagian dari zakat tanpa harus dinyatakan bahwa itu zakat. Adab yang kedua adalah harta zakat tidak dibeli lagi atau diambil lagi. Misalkan ternyata orangnya nyebelin. Udah dikasih zakat, ini lagi ngefitnah kita pula, ngomongin kita pula. Udah usah ambil lagi. Atau kita zakat fitrah nih, udah dikasih ke orang zakat fitrah itu berupa beras kan ya. Nah, di kita juga kalau mau pakai uang nanti kita beliin beras. Kita hari ini sudah beli lebih dari 2 ton menuju 3 ton. Maka kita langsung hitung. Maka ketika ada yang bayar zakat tuh kita ngitung lagi. Nah, kita udah stok untuk kita beli begitu. Target kita mungkin sampai 3 ton. Lebih dari 3 ton agak susah nyari lagi. Karena semua orang nyari beras kan itu. Nah, kita udah kasih nih beras ini ke orang lain. Ternyata kita butuh beras. Saya beli lagi deh itu berasnya. Boleh gak kayak gitu? Boleh, tapi tidak beradab. Ya, adabnya gak dibeli lagi. Udah dikasih sebagai zakat ya sudah. Nah, ini penting juga. Tidak menganggap rendah orang yang menerima zakat. Maka perlakukan dengan baik. Ya. Saya juga sering menyarankan kalau bisa dianterin zakatnya. Tapi kalau ataupun diundang ke kita, misalkan di masjid kita undang, karena kalau nganterin terlalu banyak, ada 277 ya Pak Peto ya, yang menerima dari zakat kita. Itu kita nganterin satu-satu tuh banyak. Kita punya list, database, mustahik zakat di sekitar kita itu ada 277. Maka kita undang satu-satu, tapi antrinya juga tertib dengan sopan, dengan baik, perilaku kita juga harus baik. Ini adab untuk memberikan zakat. Dan zakat diberikan dari harta yang terbaik. Kalau Anda mau bayar zakat, langsung ngasih beras, ya beras yang Anda makan. Jangan beras yang banyak kutunya, Anda juga nggak mau makan. Gitu ya. Beras raskin, raskin, beras miskin. Gitu. Enggak. Jadi dari yang terbaik. Anjurannya hendaknya disalurkan melalui amil. Kenapa kok disalurkan melalui amil? Karena amillah yang bertugas untuk memverifikasi penerima zakatnya benar. Yang kedua, profesi amil ini disebutkan dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Dan amil zakat itu disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga sarannya seperti itu. Adab yang berikutnya adalah doakan atau berdoa pada saat mengeluarkan zakat. Bagi yang muzaki, orang yang berzakat, doanya Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikan zakatku ini sebagai sesuatu hal yang untung buat yang menerima dan juga untung buat kita. Dan jangan jadikan ya Allah apa yang saya keluarkan ini sebagai kerugian. Doa ini juga menata hati kita. Jadi begitu kita ngeluarin zakat tuh orientasinya ini suatu hal yang baik, yang menguntungkan.
Bukan berkurangnya harta kita dikeluarkan zakatnya adalah suatu kerugian, bukan. Ya. Dan bagi amil zakat ataupun mustahik, ya ini saya harus nulis ini mustahiknya juga, itu mendoakan orang yang membayar zakat. Ya. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka fima abqait. Ya Allah, berikanlah pahala dari apa yang Engkau berikan, fima a'taita, yang kamu berikan kepada orang yang berzakat ya. Wa ja'alhu laka tahuran, dan semoga harta ini menjadikan hartamu bersih. Wa barakalaka fima abqait, dan membuat harta yang masih ada di dirimu berkah. Nah, panjang, kalau ngomongin berkah panjang banget nih. Dan segera membayar zakat. Kalau emang udah nyampe nisab dan sudah haulnya, segera bayar zakatnya. Segera. Enggak usah ditunda-tunda. Ya. Berupaya menjadikan mustahik menjadi muzaki. Ini yang diprogramkan gimana ya supaya mustahik menjadi muzaki. Nah, maka mungkin bikin ini program, dibikinin bantuan untuk supaya dia bisa punya usaha dan sebagainya. Apa tujuan dari zakat atau maqasid? Pertama adalah dari sisi keimanan, menyucikan jiwa. Ya. Orientasinya halal dan berkah. Kenapa orientasinya harus halal dan berkah? Karena wajib zakat itu atas harta yang halal. Nah, ini saya ulang-ulang terus di masjid kita ini. Harta yang dizakati atau harta yang wajib zakat adalah syaratnya harta yang halal. Kalau hartanya haram, wajib zakat enggak? Tidak. Karena syarat. Gitu. Korupsi, misalkan. Ngambil haknya orang lain, nyuri. Hasil curian dizakati enggak, Pak? Enggak dizakati, enggak ada wajib zakat atas harta curian, atas harta korupsi. Wajibnya dikembalikan. Berapa persen? Ya 100%. Jangan sampai zakat jadi money laundering. Ya. Money laundering via zakat. Jadi halal setelah dizakatin 2,5%. Enggak. Jadi maka orientasinya kita ketika berzakat ya harus kerja yang halal. Ya. Etos kerja positif, jadi selalu kita semangat beribadah dibersihkan dari penyakit hati. Terus secara sosial juga pasti menemukan solidaritas dan ukhuwah seperti disebutkan dalam Quran surat ke-9 ayat ke-73. Terus ini agak cepat aja karena udah suruk ternyata. Terus menciptakan pribadi keluarga masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah, menumbuhkan kebersamaan, dan juga secara ekonomi. Ini menggerakkan ekonomi. Ini kondisi lagi nggak baik-baik aja ekonomi, ya nggak? Lagi perang pula di sana, ada potensi apalah, potensi itulah, gitu. Nah, fungsi zakat ini luar biasa. Karena dengan adanya zakat, maka daya beli masyarakat di grassroots, di akar rumput, itu tetap terjaga. Jangan sampai mereka daya belinya kurang. Ketika daya belinya rendah, yang terjadi tingkat kriminalitasnya meningkat karena butuh untuk makan. Bahkan Umar bin Khattab ketika ada seorang pencuri, Umar bin Khattab nggak potong tangannya. Ini pemahaman beliau tentang maslahat luar biasa, tentang apa? Maqasid luar biasa. Umar bin Khattab nggak potong tangan kepada pencuri, padahal mencuri sesuai dengan kadar mencuri. Yang potong tangan tuh ada kadarnya, Bu, Pak. Jadi kalau mencuri cuman singkong apa gitu, enggak dipotong tangan, enggak. Tapi di kadarnya sudah mencapai. Pasti tanya, kenapa kamu mencuri? Karena untuk makan. Tetangganya punya makanan banyak, punya harta, tapi enggak, tetangganya nih yang ini lapar, yang lapar ini mencuri. Sama Umar tetap dihukum tapi tidak potong tangan. Sebaliknya ada pencuri yang kenapa kamu mencuri? Ini takdir wahai Umar. Nah, dihukumnya 2 kali. Dihukum mencuri, satu lagi dihukum karena keyakinannya nggak benar. Nah ini nih, jadi benar-benar sangat berorientasi pada maslahat. Saya kira itu mungkin kalau secara besarannya ada nisab, ada haul, ada jumlah.
jumlah yang dikeluarkan zakat. Nisab itu batas minimum harta wajib zakat. Ibu bapak sekalian, beda ngitungnya zakat sama pajak ya. Kalau pajak itu ada PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Sekarang misalkan 60 juta lah, kira-kira kan gitu ya. Ditambah tergantung keluarga kita seperti apa. Maka yang dipajakin adalah kelebihan dari 60 juta. Katakan pendapatan kita dalam 1 tahun itu 100 juta, PTKP-nya pendapatan tidak kena pajaknya 60 juta, maka pajaknya dikalikan dengan yang 40 juta. Tapi kalau zakat nggak gitu ngitungnya. Nisab, tadi katakan kalau pakai versinya, madhabnya Basnas misalkan, itu sekitar dalam pendapatan dalam 1 tahun itu sekitar 100 juta. Anggaplah biar gampang hitung 100 juta. Ternyata dalam 1 tahun pendapatannya lebih dari 100 juta, maka yang dikenain zakat total pendapatan itu. Bukan selisihnya ya. Bukan dipotong si 100 jutanya dulu baru kelebihannya yang disakati, enggak. Jadi benar-benar total dari harta itu dikali dengan 2,5%. Itulah nisab. Nisab itu kalau dalam analisis fikihnya itu batas antara orang yang mustahik dengan orang yang muzaki itu nisab. Gitu ya. Haul usianya 1 tahun. Jangan lupa tahunnya tahun Hijriah. Malah kalau mau saklek-saklekan, kapan harta kita sampai nisab, pada saat itu juga wajib zakat mulai. Kalau berusia 1 tahun. Jadi misalkan dihitung-hitung saya kayaknya punya harta itu nyampe dengan nilai nisab itu, katakan 100 juta tadi itu misalkan, itu di bulan Rajab, tanggal 14. Itu 14 Rajab berikutnya. Tapi kan kita nggak ingat Rajab itu kadang suka kapan, benar nggak? Nah kita bikin cut off aja setiap Ramadan, setiap Syawal, atau setiap Muharram, misalkan gitu kan. Nah, bayar secara proporsional dari Rajab sampai Ramadan ini berapa? Nah, bayarkan zakatnya di situ. Sehingga untuk berikutnya selalu ngitung zakatnya selalu di bulan Ramadan. Nah, itu yang disebut dengan haul. Karena haul itu hijriah. Pak susah Pak, karena saya bikin laporan keuangannya tiap kali Desember untuk keuangan pribadi. Misalkan ada penyelenggara negara yang harus ngisi apa istilahnya tuh? LHKPN. Itu tiap Desember Pak. Ya udah. Ngitung tiap Desember tapi bukan 2,5%, tapi 2,57%. Kan ada selisih 10 sampai 11 hari lah. 10 sampai 12 hari antara Hijriah sama Miladiyah sama Masehi. Sehingga lebihin. Jadi 2,57 atau 58%. 2,58% misalkan kita dilebihin. Besarannya zakat yang dikeluarkan yaitu ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Saya kira itu dulu yang disampaikan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik. Untuk lebih memperdalam mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau ada terkait sama zakat, Ibu banyak. Ibu dulu silahkan Bu. Punten Pak, mic-nya. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Mau bertanya, maaf kemungkinan tidak mengikuti tema zakat. Apakah setan itu berusaha mengganggu kita pada waktu kita sedang menghadapi sakaratul maut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, yang saya pahami singkat aja karena di luar topik. Setan itu adalah sifat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan juga bisa manusia. Jin baru makhluk. Gitu. Jadi ya, kadang-kadang was-was itu pada diri kita sendiri juga. Pada saat sakaratul maut, pada saat apa itu pada diri kita sendiri. Sehingga kita banyak berzikir, dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah terus supaya kita dijaga gitu Bu ya. Ada usaha setan itu sifat. Gitu. Jadi bisa aja. Jin mungkin juga. Kan? Maka ketika yang diminta sujud kan? Ya ada bahasa jadul illa iblis. Nah, iblis itu jin yang jahat. Ya. Ketika kita diperintahkan untuk ketika para malaikat itu adalah makhluk-makhluk pada saat itu untuk menyembah atau untuk bersujud kepada Adam, bukan menyembah, maaf, untuk bersujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, gitu Bu ya. Jadi memang harus dijaga betul. Maka didampingi kalau orang dalam kondisi sakaratul maut untuk
ucapkan la ilaha illallah. Begitu dia udah ngomong la ilaha illallah, udah diem, jangan dipaksa lagi. Kecuali kalau dia ngomong apa lagi baru dituntun lagi la ilaha illallah. Nggak usah ditambahin Muhammad Rasulullah, nggak usah. La ilaha illallah aja terus. La ilaha illallah pelan-pelan dibisikkan ke telinganya. Ketika dia ngomong la ilaha illallah, udah diem, nggak usah diiniin lagi. Nggak usah ada suara-suara apa lagi. Tapi kalau dia ngucapin hal yang lagi, misalkan mau minum, apa itu udah ngomong kan? Kasih lagi. Tak gini. Silahkan Ibu. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, terkait dengan zakat fidyah bagi yang ibu hamil dan menyusui, apakah ketika menyerahkan fidyahnya itu perlu akad seperti zakat fitrah dan berapa kisarannya Ustadz? Baik, fidyah bukan zakat. Jadi harus dibedakan. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Fidyah itu karena dia nggak berpuasa. Jadi lebih ke kayak semacam denda, kayak semacam hukuman. Jadi bukan zakat, itu hal yang berbeda. Ukurannya jadi tidak perlu akad. Makanan yang kita makan. Gitu ya. Jadi makanan yang kita makan. Nah, tiap hari dia Tiap hari dia nggak berpuasa. Jumlah harinya berapa? Dia bayar fidyah. Nah, kalau mau hati-hatinya makan dalam satu hari. Jadi bukan sekali makan. Kalau mau hati-hatinya makan dalam satu hari. Tapi gini Pak, saya katakan ibu hamil nih menyusui nggak bisa puasa selama 30 hari. Tapi saya ngasihnya sekali makan aja. Iya, tapi sekali makan kalinya nggak 30, kalinya 90 misalkan gitu. Karena kan 3 kali makan biasanya gitu kan. Ya itu. Jadi dalam makan dalam sehari itu berapa? Maka dalam hal, meskipun ada pandangan yang sekali makan juga ada. Makanya saya tadi sampaikan di awal tadi, untuk hati-hati makan dalam satu hari. Maka di lembaga-lembaga amil zakat itu kadang-kadang dia keluarin 100 apa 150 ribu gitu kalau nggak salah. Dalam seharinya. Ya, untuk daerah-daerah tertentu, daerah-daerah yang ada gitu misalkan gitu. Sehingga coba cek lagi daerah kita di Bekasi atau di tempat yang lain Ibu Bapak sekalian ada ini. Daerah itu untuk fidyah itu berapa? Pakai aturan Basnas aja juga nggak apa-apa sebagai patokan. Ya, masih ada handphone sih. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang belakang dulu Bu ya. Yang belakang dulu tadi udah angkat tangan duluan. Silakan Ibu. Yang pakai kerudung hitam. Oh yang ini. Oh boleh. Silakan. Yang ini yang sebelah kanan. Sebelah kanan Ibu ya. Dan angkat tangan nggak Bu? Nggak. Oh yaudah Ibu. Oh pindah. Oh mendekati mic, kayak tadi di belakang kok nggak ada. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang kalau ada harta yang tidak bersih, nah untuk antisipasi hal seperti itu, bagaimana cara mengembalikannya yang Ustadz bilang harus Baik. 100%. Apakah dihibahkan atau dalam bentuk apa? Baik. Yang saya belum paham. Terima kasih Pak Ustadz. Hartanya harta bukan bersih atau nggak bersih, harta yang haram. Maaf, contoh yang paling konkret, kita terima bunga karena kita punya rekening di bank konvensional. Itu halal apa nggak halal? Haram, gitu kan? Kan haram. Kita boleh terima nggak? Nggak, kita keluarkan. Hitung tuh bunga dalam 1 tahun tuh berapa tuh keluarin. Ya kira-kira lah. Misalkan kadang cuma 2.000 Pak, ya udahlah anggap rata-rata per bulan 5.000 misalkan keluarin. Bukan dalam arti sedekah ya, karena nggak berpahala tuh. Keluarin aja. Mau buat sedekah di masjid, mau kasih orang, boleh nggak? Saya berpandangan boleh. Tapi meskipun ada yang mengatakan nggak boleh. Maka ini bantuan untuk bangun WC, toilet, jembatan segala macam, suka ada yang kayak gitu ya. Ya kalau bangun WC kan pakai tukangnya. Tukangnya juga ada orangnya juga kan ya. Nah waktu saya kuliah dulu memang ada pembahasan cukup panjang. Ada ulama yang mengatakan nggak masalah karena ada orang gini. Kita dinilai itu atau lebih dasarnya sedikit ya. Uang itu hukumnya netral. Uang itu hukumnya netral. Kita punya uang di dompet kita, di rekening kita,
atau fisik uangnya, mungkin pernah mampir ke tukang minuman keras misalkan gitu. Mungkin pernah mampir kemana, tapi uangnya nyampe ke kita gara-gara kita kerja gitu kan. Sehingga nyampe lah uang itu ke kita. Kita diupahi. Uang itu halal buat kita. Karena yang dihukumi adalah cara mendapatkannya. Nah kita atau orang yang dapat bunga itu tidak bisa mendapatkannya atau cara mendapatkannya nggak benar. Tapi ketika dikasih ke orang lain yang menerima ini bukan karena dia mendapatkan bunga, tapi dia mendapatkan pemberian dari orang lain. Nah pemberian ini bagi dia halal untuk menerimanya. Gitu. Tapi kalau mau, saya nggak begitu yakin, ya udah kasih aja kemana, ke masjid lah, ada lagi bangun jembatan lah atau apalah, boleh juga. Tapi jangan sampai ngendap lama-lama di kita, karena kita nggak tahu umur. Keluarin aja. Jadi caranya dikeluarin Bu, dikeluarin. Tidak harus dideklarkan. Oh ya tadi menjawab Bu Rani juga. Apakah harus diakadkan fidyah? Tidak harus. Sampaikan aja, kasih aja. Adanya di hati kita aja, niat aja. Tidak ada rukun dalam membayar zakat atau termasuk membayar fidyah juga. Ikror kepada yang menerimanya nggak ada. Nggak ada akad tuh nggak ada. Akad itu untuk transaksional, untuk tasarruf, untuk sifatnya jual beli, sewa menyewa, kerjasama bagi hasil dan sebagainya, itu pakai akad. Tapi kalau hibah, sedekah, zakat tidak harus ada akadnya. Ada lagi? Oh ada, silahkan Ibu. Ini ibu-ibu semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat tadi Pak Ustadz, Ya. Ada seseorang yang punya gaji setiap bulan dia menjakatkan. Bolehkah zakat itu diberikan kepada seseorang langganan setiap bulan ke dia terus, ke seseorang terus? Begitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, sepanjang orang itu memenuhi kriteria sebagai mustahik zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ada 8 golongan. Siapa itu? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, terus orang yang berhutang, terus terakhir fisabilillah, ibnus sabil. Ya, fisabilillah paling terakhir, sebelumnya ibnus sabil, terus orang yang berhutang, mu'alaf, hamba sahaya. Kurang satu, hamba sahaya. Sekarang udah nggak ada soalnya ya. Ada nggak hamba sahaya? Pembantu hamba sahaya bukan? Bukan. Kalau ngasih ke pembantu boleh nggak? Boleh. Boleh apa enggak? Miskin apa enggak? Kira-kira kalau pembantu miskin. Ya. Ngasih kepada janda, anak yatim piatu dalam, boleh enggak? Kalau miskin. Enggak ada dalam 8 golongan itu. Jadi kalau mau ngasih janda Pak, kalau bapak ya. Kalau mau ngasih anak yatim piatu, masuk kategori fakir miskin apa enggak? Saya juga yatim piatu. Tapi enggak masuk kategori karena enggak ada yatim piatu sebagai penerima zakat, gitu kan. Sepanjang orang itu Bu, memang selalu masuk kategori itu, maka orang itu berhak menerima zakat, enggak masalah. Jadi ada yang boleh menerima zakat, tapi ada juga yang enggak boleh menerima zakat. Siapa yang enggak boleh menerima zakat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Ulama sepakat yang namanya keluarga Rasulullah berhenti sampai Hasan Husain. Kalau sekarang ada orang ngaku zuriyatul Rasulullah, kita nggak boleh ngasih zakat kepada dia? Enggak, boleh. Kalau emang fakir miskin boleh. Fakir miskin, amil, mu'allafati qulubuhum, jangan-jangan keturunan Rasulullah tapi mu'allaf lagi gitu kan. Mu'allaf juga enggak abadan abidin mu'allaf terus ya. Bahkan arti mu'allaf sebetulnya adalah ketika orang punya kecenderungan untuk masuk Islam itu mu'allaf. Kan allafa qulubuhum itu orang yang mulai tergugah hatinya terhadap Islam, baru mempelajari Islam dan berpotensi masuk Islam, itu boleh terima zakat. Tapi kalau mu'allafnya udah tahun-tahunan, kaya lagi gitu kan,
ya bukan mu'alaf lagi, gitu kan. Nah, yang terlilit utang bukan utang karena beli mobil bagus, bukan utang karena KPR di PTM ya. Tapi utang yang untuk makan atau utang, ini penting nih, utang untuk mendamaikan sesama muslim. Jadi ada muslim nggak akur, nggak rukun, kemudian dia damaikan dan butuh biaya untuk ngedamaikan itu, misalkan orang ini boleh berhak menerima zakat. Fi sabilillah untuk jihad, ibnu sabil orang yang dalam perjalanan dan kehilangan bekal. Sekarang ada mobile banking, kehilangan bekal, dompet hilang juga tetap bisa. Nah, ini. Oh, handphonenya juga hilang Pak. Udah kita kasih uang saku deh buat pulang kan gitu, buat ngurus ke bank dan sebagainya gitu ya. Terus yang nggak boleh juga adalah hamba sahaya kecuali untuk memerdekakan. Jadi hamba sahaya itu bisa dapat, bisa enggak. Karena hamba sahaya tidak berhak atas hartanya. Jadi hartanya hamba sahaya punya siapa? Punya tuannya. Maka hamba sahaya itu kalau tujuannya untuk memerdekakan. Terus orang-orang yang dalam tanggungan kita, mah ini uang zakatnya papa ya, nggak boleh. Ke anak, ke orang tua juga enggak, ke mertua sebaiknya juga enggak. Kakak adik boleh nggak? Kalau memang dia bukan tanggungan kita, maka boleh. Tapi kalau adiknya udah dari kecil ikut kita karena bapaknya udah nggak ada, itu udah jadi tanggungan kita. Karena kita sebagai kakak laki-laki misalkan, ya nanggung adik-adik perempuan nih, itu tanggungan kita. Tapi sepanjang dia bukan tanggungan kita, udah nikah pula, udah lepas dari tanggungan kita, kemudian dia nggak mampu, kita keluarkan zakatnya boleh. Untuk zakat tidak diberikan kepada orang kafir. Ya. Tapi kalau kurban boleh? Boleh. Tapi kalau zakat tidak. Ya, tidak. Cukup ya Bu ya? Mengharap Pak Ustadz. Nah, maka pendidikannya penting. Mengharap boleh Bu, ngarap. Ya, ngasih belum tentu. Nah, kita perlu didik. Kalau kadang-kadang nih, harusnya zakat itu mengentaskan kemiskinan. Tapi yang terjadi seringkali melanggengkan kemiskinan. Karena dari tahun ke tahun listnya itu aja, bahkan diturunkan kepada anaknya lagi kan gitu kan. Daftar penerima zakatnya, sehingga perlu ada pendidikan, edukasi dan sebagainya. Ya. Salah satu adab yang harus dipahami oleh penerima zakat adalah harus menggunakan harta yang diterima dari zakat itu untuk suatu hal yang baik. Kadang kita gedek juga sih Bu ya, gedek tau ya Bu, kesel. Dikasih zakat, habis itu dia beli rokok. Ya agak diancam dikit lah gitu kan, nggak dikasih lagi lah kalau kamu masih ngerokok aja nih, masa zakat saya dibakar gitu, gitu. Atau uang saya dibakar, dikasih pengertian. Kadang-kadang kalau ada pressure, ada tekanan-tekanan seperti itu buat yang bersangkutan, biasanya agak nurut, gitu ya. Maka harus iniin Bu. Tapi memang harus ada edukasinya untuk itu. Saya kira cukup ya. Cukup. Satu Bapak, boleh Pak? Silahkan Pak. Bapak-bapak belum ada soalnya dari tadi. Mas, tolong Mas, antarin Mas ke situ Mas. Oh ya, dari sana ada, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya pegawai yang sudah dipotong zakatnya, uang itu kan ada di tabungan Pak Ustadz kalau gaji kan. Kenapa pada saat di bagian bawah itu Pak Ustadz masih kita hitung juga? Padahal kan sebenarnya sudah dipotong pada saat saya terima penghasilannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sukuk yang akadnya musyarakah itu apakah dihitung atau tidak Pak Ustadz? Baik, saya jawab yang kedua dulu Pak. Kalau ibu bapak sekalian menempatkan dananya di lembaga keuangan syariah, sukuk, deposito, terus apalagi ya, saham misalkan yang syariah gitu, maka dia sebagai fungsinya menjadi modal. Kalau mudharabah berarti dia sebagai sebutannya hissoh atau ra'sul mal, modalnya. Maka modal ini sebagai alat yang berputar. Seperti kita kalau punya usaha ada truknya, ada apanya. Ini kan kayak gini. Maka yang dizakati adalah hasilnya. Kalau akadnya mudharabah, musyarakah, ijarah berupa aset, ijarah berupa jasa, itu lagi muter tuh. Sehingga yang dikeluarkan zakatnya adalah hasilnya dikali 2,5%. Tapi kalau pakai akadnya wadiah, tabungan, giro, itu wadiah, ada yang wadiah, ada yang mudharabah, tanyain.
di mobile bankingnya ada kok. Kalau yang wadiah itu sifatnya titipan alias utang, maka kita nganggapnya itu piutang. Kalau piutang wajib zakat. Tabungan di bank konvensional akadnya itu utang piutang, maka wajib zakat dari seluruhnya. Tapi kalau yang mudorobah, musyarakah, ijaroh, musyarakah, mudorobah mustarokah, banyak-banyak gitu. Atau wakalah bil istismar ada lagi gitu, maka itu adalah sebagai alat yang berputar yang enggak wajib dizakatin. Itu yang tadi terkait sama sukuk, Pak. Sukuk musyarakah tuh jarang loh, Pak. Bapak punya sukuk musyarakah, Pak? Wah, keren banget. Oh, yang SCF, Pak ya? Ya, yang SCF, Securities Crowdfunding. Ya, itu ya betul, Pak. Itu betul, Pak. Itu musyarakah tuh, Pak. Yang pertanyaan pertama tadi, oh ya ini. Zakat itu wajibnya adalah pada saat kita terima. Kalau kita mau kiaskan kepada pertanian. Nah, kalau kita udah keluarin zakatnya setiap kali kita menerima, Pak, ya sudah nggak keluarin lagi karena kan udah dikeluarin zakatnya. Tapi kalau Anda pedagang kan setahun sekali baru ngitung stok oknam tuh. Jadi kalau pedagang, pebisnis, termasuk pedagang online gitu ya. Kan banyak sekali tuh pedagang online omsetnya gede banget kan. Maka ngitungnya adalah kas, piutang lancar, stok barang dijumlahin, kemudian dikurangin dengan jumlah utang yang jatuh tempo. Jangan dikurangin dengan utang KPR yang masih 10 tahun lagi, enggak. Utang yang jatuh tempo yang dalam bulan ini atau dalam beberapa bulan ini aja itu sebagai pengurang. Maka hasil dari penjumlahan kas setara kas, piutang yang lancar dan kemudian stok barang totalnya dikurangi dengan total utang jatuh tempo sama dengan berapa? Nah, berapa itu kali 2,5%. Nah, itu yang perdagangan. Tapi kalau pendapatan dari seorang yang karyawan kerja segala macam atau termasuk investasi Bapak kemudian setiap kali dapat return, dapat imbal hasil itu Bapak udah keluarin 2,5%, ya udah. Tapi menariknya adalah kan kita punya pendapatan nih, udah kita zakatin. Jadi tabungannya udah setahun, Pak. Nah, ini kita beliin emasnya udah setahun nih. Berarti kan ada haul nih atas harta kita. Nah, ini baru kena zakatnya. Jadi bukan pada saat diterima ya, tapi pada saat satu haulnya ini. Artinya apa? Ini semacam ada pesan, kalau kita punya harta harus diutilisasi, harus digunakan, harus dimanfaatkan, harus diputar. Nggak boleh ngendon aja, nggak boleh markir doang. Kalau markir doang kena zakatnya, maka didorong. Maka zakat itu salah satunya adalah mendorong perekonomian, mendorong aset itu terutilisasi, tergunakan dengan baik, nggak nganggur. Bahkan kalau kajian fikihnya lagi, Anda punya tanah, nggak dipakai dalam 3 tahun, itu balik kepada negara. Gitu ya. Maka kalau punya rumah lebih dari 1, dipakai Bu, Pak. Suruh orang lain make, suruh kakaknya make, suruh siapa make gitu kan. Nah, supaya itu rumah terpakai. Kalau nggak terpakai, bisa bahaya, bisa kena zakat gitu ya. Nah, zakat bukan hanya zakat fitrah ini yang ingin saya sampaikan terakhir. Zakat fitrah cuman 2,5 kilo beras doang. Enggak, itu wajib kita zakat, itu wajib kita keluarkan. Kapan keluarkannya? Sekarang nih, sampai batas akhirnya adalah bukan hari ini jam 5 sore, itu di masjid kita. Hari ini jam 5 sore ya, jangan lebih dari itu, kita ngitungnya pusing tuh. Karena berpotensi, saya nggak ngomong ini ya, ini berpotensi hisapnya bisa saja besok pagi sudah sholat id. Berpotensi. Jadi kalau nanti ada pengumuman dan prediksi saya, pengumumannya agak mendekati atau bahkan setelah isya baru keluar. Kenapa? Karena baru di Indonesia yang paling barat nanti akan keluarnya, kalau ataupun kelihatan. Sehingga misalkan nanti kita tarawih, ya tarawih aja. Karena tarawih nggak ada kaitannya sama Ramadan atau nggak Ramadan kan. Tarawih itu tetap hukumnya hukum qiyamul lail. Sholat setelah isya itu qiyamul lail. Sehingga tarawih tidak identik, saya udah tarawih kemarin jadi berarti besok harus puasa. Enggak. Kalau yang nggak tarawih besok harus lebaran, enggak, baru tanggal 15 bisa kayak gitu ya, enggak. Jadi nggak ada kaitan. Jadi kalau tarawih bahkan sholat malam di malam id itu fadilahnya juga besar.
Nah, sehingga harapannya kita bayar zakatnya lebih awal sehingga nanti malam kalau toh pun pengumuman kita baginya juga bisa lebih cepat lagi ya. Kalau toh pun mau berupa uang, kita udah stok barangnya, udah stok berasnya. Jadi kalau memang begitu uangnya masuk kita langsung jumlah beras yang harus kita keluarin nambah terus. Itu yang kita lakukan sehingga kita tetap patuh terhadap ketentuan syariatnya. Baik. Ada yang mau tanya? Singkat aja boleh? Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz bertanya terkait dengan Basnas ya. Basnas kan merupakan lembaga kita untuk amil zakat. Terus itu berarti saya kurang paham apakah dia mengumpulkan zakat yang tadi terutama zakat emas perak berharga kemudian kan dikumpulkan di Basnas kemudian akan dibagikan ke masing-masing mustahik. Nah, melanjutkan dengan itu, isu yang sekarang kan ada isu kalau uang zakat di Basnas akan digunakan untuk MBG. Nah, itu menurut pandangan Pak Ustadz itu gimana? Makasih Ustadz. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa memastikan benar-benar untuk MBG atau apa. Ya. Ya harusnya sih enggak untuk MBG lah ya. MBG kan ada anggaran negaranya. Jadi korupsi itu saya sih nggak yakin para komisioner Basnas berani melakukan itu. Nah, uang haji enggak, bukan enggak jadi enggak. Karena saya paham betul. Kalau uang haji saya paham betul. Uang haji itu dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, supaya uang haji ini menghasilkan dia diinvestasikan. Investasi kemana aja, termasuk investasi ke dalam sukuk negara. Sehingga posisi BPKH menginvestasikan kepada sukuk. Sukuknya untuk infrastruktur. Beda ya. Untung nggak sukuknya, untung ngasih hasil nggak ngasih, gitu kan? Jadi ya secara nggak langsung dipakai, tapi begitu kita bahasakan dipakai seolah-olah dipakai dan hilang, enggak. Tapi itu investasi. Lah kalau investasi di bisnisnya Teguh gitu boleh nggak? Ya sepanjang Teguhnya amanah dan memenuhi kriteria kan boleh aja. Bukan berarti uang haji untuk Teguh kan nggak gitu, bener nggak? Nah ini harus dipahami betul kayak gitu. Maka hati-hati banget kalau komentar di sosial media, apalagi kalau suatu hal yang viral kemudian kita menghujat lagi. Ya, saya pernah ada di posisi itu. Ada fitnah, ada apa keluar, hujatannya sadis. Saya nggak baca sih gitu, tapi itu jadi fitnah, kasihan, fitnah banget gitu kira gitu. Balik kalau saya paham betul gitu kayak gitu, dan kadang-kadang kan teman-teman kita juga duduk di sana gitu kan ya, fitnahnya jahat banget dan itu backfire hanya karena nggak pakai tabayun. Nggak pakai cross check. Kita juga dengar panas juga, kita cross check. Maksudnya apa sih kalau dipakai infrastruktur? Oh gini Pak, dimasukin sukuknya untuk infrastruktur. Jadi kita dianggap untuk infrastruktur. Oh yang nggak apa-apa lah. Ya gitu ya, jadi itu. Oke ya. Boleh Bu singkat aja Bu. Kasihan nih kalau Bapak mau ini. Tapi masih ada kuis. Tahan. Silakan Bu, singkat, boleh. Ini Ustadz mau nanya tadi yang soal yang berhutang boleh menerima zakat, itu batasannya bagaimana? Ya. Terus yang keduanya, bila itu kan yang Ustadz bilang tadi, misalnya orang kakak laki-laki menanggung adiknya. Sekarang sebaliknya, bila yang orang berhutang itu kakaknya, bagaimana Ustadz? Berhutang ke kita atau berhutang ke orang lain? Ke lain. Oh, ke orang lain. Kalau emang dia bukan tanggungan kita, bukan masa adik kakak ya. Kan misalkan saya laki-laki, kakak saya perempuan misalkan, dan kakak saya yang nanggung, gitu. Ya berarti tanggungan saya. Dan itu dia nggak nikah, misalkan dia nggak nikah. Kalau nikah kan jadi tanggungan suaminya ya. Dia nggak nikah, maka tanggungan siapa? Tanggungan saya meskipun saya adik. Nah itu jadi tanggungan tuh. Tapi kalau kakaknya laki-laki gitu kan, berarti harus nanggung dia sendiri dan kemudian dia berutang, maka utang itu boleh diberikan kepada kakak kita. Bahkan lebih utama karena dzawil qurba, orang yang dekat kita. Itu Bu. Nah, utang batasannya seperti apa? Utang untuk makan, utang untuk kebutuhan dia, bukan utang untuk foya-foya, apalagi utang untuk slot judi online enggak. Ini banyak soalnya orang utang, terlilit utang gara-gara judi. Sedih Pak, Bu. Di pasar-pasar tuh orang-orang main handphone, kayaknya main handphone.
Pas dilihat layarnya, layar katanya sih, saya sih nggak tahu layar slot kayak gimana ya Pak ya. Itu slot tuh Pak, udah miskin, judi lagi. Itu udah rugi banget gitu, kira-kira gitu kan. Udah miskin, dolim lagi gitu. Ya. Udah miskin, nakal lagi ya, gitu kira-kira. Jadi naudzubillah. Jadi diperhatiin jangan sampai kita salah juga. Nah, tapi kalau untuk dia makan, kita tahu benar-benar dia miskin atau dia korban atau apa ya? Dulunya judi tapi sekarang udah taubat benar-benar jadi sekarang miskin semiskin-miskinnya atau apa gitu. Karena judi kan memang bikin miskin gitu. Ya boleh nggak? Boleh. Jadi batasannya bukan untuk satu hal yang foya-foya atau buat suatu hal yang bukan kebutuhan dia. Kalau untuk usaha Ustadz? Usaha boleh. Usaha boleh. Tapi sebaiknya proporsional. Kalau emang ada orang lain yang butuh makan, maka yang makan yang diutamakan, Bu. Maka pembagian di kita juga kita utamakan sembako. Karena begitu kita nggak keluarin beberapa bulan tuh, Pak kok nggak ada beras lagi ya Pak ya, kok nggak ada minyak lagi, nggak ada sembako lagi Pak, kita butuh banget Pak. Nah, kita keluarin lagi. Kalau Ramadan kita kemarin keluarin lagi. Karena memang itu kebutuhan yang utama ya. Termasuk untuk pendidikan. Tadi Ibnu Sabil, Fisabilillah itu masuk dalam kategori pendidikan itu juga boleh. Apalagi kalau pendidikan untuk orang-orang yang fakir dan miskin, nah itu juga boleh. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, terakhir amanahnya, kuisnya. Jangan teriak dulu, angkat tangan dulu. Siap ya, angkat tangan dulu. Karena hadiahnya lumayan, nah maka pertanyaannya agak bikin sulit sedikit, tapi nggak sulit lah. Jatah ibu-ibu, ya siapa aja lah. Oke ya. Dulu kemarin bukan bapak-bapak yang dapat Bu, anak-anak. Baik. Siapakah? Nah, langsung hening nih. Dari waktu ceramah udah ribut. Begitu kuis langsung hening. Siapakah yang bisa menyebutkan 8 golongan penerima zakat? Ibu yang belakang. Yang iya yang barusan nengok. Ya. Kenapa? Dapatnya kan uang ya? Belum dapat handphone kan? Yang dapat handphone anaknya bukan? Bukan, dah nggak apa-apa Ibu. Silakan sebutin Bu. Kasih mic, mungkin kasih mic. Yang di belakangnya Bu, yang di belakangnya. Bismillah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir, miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, orang yang berhutang, sama satu lagi. Tunggu sebentar. Oh itu, mu'alaf. Udah. Oh mu'alaf udah ya? Ulang lagi deh. Bentar. Ulang. Fakir, miskin, amil, ibnu sabil, hamba sahaya, fisabilillah, terus mu'alaf, sama satu lagi orang yang berhutang atau gharim. Ya, boleh, sudah lengkap tuh ya. Alhamdulillah. Tadi yang pertama tadi yang kurang hamba sahaya. Begitu disebut hamba sahaya udah sebutin udah benar berarti. Silakan. Dikasih Faris. Saya juga lega, nggak megang terus. Baik, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, bagi yang iktikaf, terima kasih sudah memakmurkan masjid.